Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali bisa bertemu dengan Anda dalam acara Percikan Ramadan Matraman. Pernahkah kita membayangkan seseorang yang rela menanggalkan status bangsawan, menempuh perjalanan ribuan mil melintasi benua, hingga jatuh ke dalam perbudakan hanya demi satu tujuan, menemukan kebenaran sejati? Inilah kisah Salman Al-Farisi, seorang pencari Tuhan yang tak kenal lelah, dari negeri Persia yang menyembah api hingga ke kebun-kebun kurma di Madinah. Perjalanan hidupnya adalah bukti nyata bahwa hidayah Allah tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan harus dijemput dengan pengorbanan dan ketulusan hati yang luar biasa. Alhamdulillah telah hadir narasumber kita untuk membahas kisah sahabat, yaitu Salman Al-Farisi. Assalamualaikum Ustadz Fatoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Sudah ini yang ketiga kali ya kita bertemu. Baik Ustadz, edisi kita memang khusus untuk membahas kisah-kisah sahabat. Ya. Nah, edisi yang ketiga ini kita membahas soal sahabat Salman Al-Farisi. Nah, sebelum kita bahas, tentu kita ingin tahu latar belakang, karena sahabat ini kan bukan orang Arab, Ya, betul. orang Persia. Tentu kita pengen tahu sebenarnya dia ini keturunan siapa, ya kan? Ya. Kemudian apa perjalanan hidupnya sebelum memeluk Islam. Maka tentu yang paling dekat dalam hubungan keluarga dengan Salman Al-Farisi ini adalah ayahnya. Ya. Nah, apa jabatan ayah Salman Al-Farisi di Persia dan tugas apa yang diberikan kepadanya terkait agama Majusi? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman dimanapun panjenengan berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, bisa ketemu kembali untuk membahas tarikh sahabat, ya, tarikh sahabat. Sebelumnya kita sudah membahas dua orang sahabat, ya. Yang pertama sahabat Zaid bin Harisah, kemudian kita juga pernah membahas sahabat Usamah bin Zaid, ya. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas sosok sahabat yang insya Allah, ya, tidak kalah istimewanya, ya. Beliau adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, ya. Ya, barangkali Salman ini berbeda, ya, dengan sahabat-sahabat yang lain, ya. Biasanya kalau sahabat yang lain itu ya namanya dinisbahkan, ya, kepada bapaknya, ya. Sebagaimana tradisi orang Arab, ya. Ada Zaid bin Harisah, kemudian Usamah bin Zaid gitu, ya. Tetapi Salman dalam tanda kutip tidak menonjolkan, ya, tidak menonjolkan keluarganya, tidak mencantumkan nama bapaknya gitu, ya. Jadi beliau lebih dikenal dengan Salman Al-Farisi, ya. Karena memang beliau bukan orang Arab, ya. Jadi aslinya beliau dari Persia, ya, dari Persia. Jadi kalau sekarang itu ya barangkali negara Iran, ya, negara Iran, ya. Jadi beliau itu lahir di Asfahan, ya, Asfahan. Nah, bapaknya itu sebenarnya bangsawan, ya. Bapaknya bangsawan, ya, kurang lebih jabatannya itu kepala distrik, ya, kepala distrik, ya, di Asfahan, ya, ketika itu. Kemudian bapaknya juga punya ladang yang luas, gitu, ladang yang luas, ya. Nah, kemudian agama bapaknya itu adalah Majusi. Apa itu agama Majusi? Yaitu satu agama yang menyembah api. Maka wajar kemudian Salman ini oleh bapaknya itu diberikan tugas untuk menjaga
sulutan api, ya. Jadi untuk memastikan bahwa api itu tetap menyala, gitu. Jangan sampai padam, gitu ya. Itu yang diberikan tugas bapaknya kepada Salman Al-Farisi. Ya tentunya ketika beliau masih belum mengenal agama langit, ya, agama yang bersumber dari langit. Itu barangkali sekilas tentang Salman Al-Farisi. Baik. Melihat kisah tadi yang disampaikan, Salman Al-Farisi ini kan ditugasi ayahnya untuk menjaga api yang notabene api itulah sesembahan mereka. Tentu itu kepercayaan yang sangat kuat, ya kan, oleh Salman Al-Farisi ini. Namun yang terjadi ketika dia masuk Islam, nah itu sebenarnya apa titik baliknya itu sejarah sehingga dia bisa memeluk Islam? Jadi ada hal yang menarik ya sosok Salman ini ya. Jadi beliau itu rela untuk menempuh perjalanan yang cukup jauh ya. Jadi nanti di di belakang nanti akan saya sampaikan ya, kurang lebih kalau sekarang itu 3.600-an kilo ya. Itu jarak yang harus ditempuh gitu. Nah kemudian sebelum beliau itu mengenal Islam, kemudian masuk Islam, itu sebenarnya beliau masuk ke agama Nasrani dahulu gitu ya. Jadi sebelum Islam beliau ke Nasrani gitu. Jadi ada satu titik balik ya kepada beliau ya. Jadi ceritanya begini ya. Jadi karena bapaknya itu punya ladang yang luas, kemudian suatu ketika bapaknya itu sibuk ya. Nah, kemudian beliau ditugasi oleh bapaknya untuk menggantikan tugas bapaknya untuk menengok ladang gitu ya. Nah singkat cerita kemudian Salman itu melewati tempat ibadah orang Nasrani, tempat orang ibadah Nasrani ya. Kemudian beliau berhenti, kemudian beliau melihat ya ibadahnya orang Nasrani gitu. Nah kemudian beliau terhenyak. Karena memang selama ini Salman ini kan oleh bapaknya kan tidak boleh keluar jauh ya, sehingga beliau juga tidak tahu apa yang terjadi di luar sana gitu ya. Maka ketika lihat orang Nasrani itu melakukan ibadah ya, maka dia penasaran gitu. Sampai kemudian pada satu kesimpulan, oh ternyata ibadahnya orang Nasrani itu lebih baik dibandingkan dengan orang Majusi. Bahkan sampai Salman itu terlena gitu. Dia tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh bapaknya, malah asik bercengkrama dengan orang-orang Nasrani sampai sore gitu ya. Itu yang terjadi ya. Maka kemudian ketika kok nggak pulang-pulang gitu ya, kemudian bapaknya menyuruh orang lain ya untuk mencari Salman ya. Kemudian ketika Salman ketemu dengan bapaknya, Salman mengatakan ya, jadi agama Nasrani itu lebih baik dari agama nenek moyangnya gitu ya. Nah, kemudian tetap disangka oleh bapaknya, enggak. Yang paling baik itu adalah agama nenek moyang mereka gitu ya. Karena Salman punya keyakinan yang kuat ya, maka kemudian Salman itu tetap kekeh. Karena kekeh ya akhirnya ya Salman itu ya kalau bahasa sekarang tahanan rumah lah. Jadi tidak boleh kemana-mana gitu ya. Tidak boleh kemana-mana. Nah itu kira-kira ya, jadi titik balik Salman pindah dari agama Majusi ke agama Nasrani gitu. Baik. Ketika dia sudah menjadi penganut agama Nasrani, ini Salman itu kan merasa benci kepada pendeta pertama yang ia temui di Syam. Nah, bagaimana ia membuktikan keburukan pendeta tersebut kepada masyarakat pada saat itu? Jadi kisahnya itu begini ya. Jadi ketika tadi beliau masih di Asfahan tadi ya, di Iran ya. Nah kemudian meskipun beliau tidak boleh kemana-mana, tetapi tetap meminta utusan untuk tetap berkomunikasi dengan orang-orang Nasrani. Intinya adalah beliau tahu Nasrani itu kan dari Syam ya,
Artinya dari Syam lah, ya, Syam. Kemudian beliau titip pesan, nanti kalau ada kafilah dagang dari Syam ke sini, maka tolong aku dikasih tahu gitu. Nah, maka saat itu tiba, ya, kemudian Salman itu bisa melarikan diri dari penjara rumah yang dibuat oleh bapaknya, kemudian ikut bersama dengan rombongan dari Syam. Ya. Nah, kemudian setelah sampai Syam, Asfahan dengan Syam itu kalau perjalanan darat itu kurang lebih sekitar 1.800 kilo. Jauh. Tentu ini bukan jarak yang apa namanya yang sedikit gitu ya, bukan jarak yang pendek gitu ya. 1.800 kilo ya. Artinya Salman pergi dari Asfahan ke Syam. Nah, kemudian di sana beliau ketemu dengan seorang pendeta, ya, seorang pendeta. Kemudian beliau tinggal bersama beliau. Kemudian beliau menyerap ilmu dari jadi pendeta ini gitu ya. Cuman memang kebetulan pendeta pertama yang ditemui itu punya adat kebiasaan yang kurang baik. Ya. Jadi pendeta yang pertama ini mengambil harta dari umatnya, dari masyarakat. Ya. Tetapi kemudian ditimbun untuk pribadi gitu. Sehingga sampai suatu ketika ya kemudian pendeta yang pertama ini meninggal ya. Meninggal ya kemudian digantikan oleh pendeta yang kedua dan ternyata pendeta yang kedua ini akhlaknya lebih baik. Akhlaknya lebih baik ya. Jadi beliau masih mengikuti apa namanya milah Nabi Ibrahim ya. Jadi masih lurus lah kira-kira gitu ya. Nah, kemudian setelah pendeta yang kedua ini apa namanya mau meninggal ya. Kemudian Salman bertanya, "Wahai guru, ya. Jadi kalaulah seandainya nanti Anda ini dipanggil oleh Allah ya. Kepada siapakah aku ini harus berguru gitu?" Nah, kemudian sama gurunya dikatakan, "Wahai anakku, sesungguhnya di zaman ini ajaran-ajaran agama Nasrani itu sudah banyak diselewengkan. Tetapi ada satu orang yang ajaran itu masih lurus ya. Pergilah engkau ke sana gitu." Dan ternyata pendeta yang dimaksud oleh gurunya Salman yang kedua itu tinggalnya di Mosul. Mosul itu di mana? Mosul itu di Irak ya, di Irak bagian utara gitu. Dan kalau bicara jarak antara Syam dengan Mosul itu jaraknya cukup jauh ya. Jadi kurang lebih jaraknya itu sekitar 800 kilo gitu. Gitu ya. Jadi kemudian ketika pendeta yang kedua meninggal, kemudian Salman pergi ke Mosul ya untuk ketemu dengan pendeta yang direkomendasikan oleh pendeta yang kedua itu. Nah, kemudian sama setelah sekian lama bersama dengan pendeta yang ketiga di Mosul. Kemudian pendeta ini juga ketika mau meninggal, Salman juga bertanya gitu. Selanjutnya, kalau seandainya nanti guru itu meninggal, kira-kira saya harus berguru kepada siapa gitu. Nah, maka kemudian kepada pendeta yang ketiga itu disampaikan ada satu pendeta yang ajarannya masih lurus ya. Ya, tapi beliau itu tinggal di Amuriyah. Amuriyah itu di mana? Amuriyah itu kalau sekarang itu di Turki ya. Di Turki ya, di Konstantinopel ya. Di Turki ya. Yang jarak antara Mosul dengan Amuriyah itu kurang lebih 1.000 kilo ya. Maka kemudian apa namanya? Salman pergi dari Mosul ke Amuriyah ya. Kemudian beliau tinggal di situ ya, kemudian berguru kepada gurunya. Dan bahkan Salman ini sempat dalam tanda kutip ya, bekerja mengumpulkan harta ya. Beliau punya sapi, punya unta dan harta-harta yang lain lah kira-kira ya. Nah, kemudian ketika gurunya yang keberapa tadi berarti? Keempat ya? Keempat. Jadi gurunya keempat itu mau wafat ya. Salman juga bertanya hal yang sama. Wahai guru,
kalau seandainya nanti guru itu dipanggil oleh Allah ya, kira-kira saya harus berguru kepada siapa gitu ya. Nah kemudian jawaban gurunya yang keempat itu seperti ini, wahai anakku ya, sesungguhnya orang yang sepertiku di zaman ini sudah tidak ada. Tetapi engkau jangan khawatir ya. Kalau engkau punya kesempatan, sekarang sudah saatnya turun nabi dan rasul yang baru ya. Ya, kalau engkau punya kesempatan nanti silakan ke sana ya. Ya. Jadi pendetanya itu hanya memberikan tanda-tanda ya. Jadi nabi baru itu nanti akan hijrah ke satu tempat yang di situ itu ditumbuhi pohon korma, ditumbuhin pohon korma ya. Nah kemudian ciri-cirinya ya, jadi beliau dikasih tahu ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama, nabi tersebut itu tidak makan sedekah. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, nabi tersebut itu menerima makan hadiah. Ya. Jadi kalau sedekah tidak mau, tapi kalau hadiah itu mau gitu. Ya. Nah kemudian ciri yang ketiga itu di punggungnya itu ada stempel kenabian. Ya. Ini tanda-tanda yang disampaikan oleh gurunya Salman Al-Farisi. Ya. Sebelum Salman itu ketemu dengan Islam, ketemu dengan baginda Rasulullah. Itu. Dari kisah-kisah tadi, sahabat Salman ini luar biasa, sampai mau menempuh jarak ribuan kilo hanya untuk menempuh dari pendeta satu ke pendeta yang lain. Nah kalau kita lihat keyakinan dia, ya kan, kemauan dia untuk menempuh perjalanan itu sebenarnya motivasinya apa? Sampai harus menempuh ribuan kilo untuk menemui pendeta tersebut. Ya. Jadi ini kan terkait dengan keimanan, ya, dengan keyakinan, gitu ya. Dan memang terkait dengan persoalan akidah, terkait dengan persoalan keimanan, itu mestinya kan harus muncul dari proses berpikir, gitu ya. Ketika itu muncul dari proses berpikir, maka imannya itu menjadi iman yang kuat, menghunjam kuat di dalam dada, gitu ya. Nah ternyata Salman ini orang yang cerdas ya. Dia menggunakan karunia akal yang diberikan oleh Allah kepadanya gitu. Maka misalkan ketika di agama yang pertama ya, itu menyembah api ya, dalam pandangan Salman ya, ini sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang keliru gitu ya. Artinya bertolak belakang dengan akalnya gitu loh ya. Gitu ya. Nah termasuk kisah ketika beliau menemukan Islam, ya. Jadi singkat cerita tadi ya, di gurunya yang terakhir tadi kan Salman itu sudah mendapatkan tanda, ya, atau sudah mendapatkan sudah mendapatkan informasi gitu ya, nabi baru yang akan muncul gitu. Akhirnya singkat cerita Salman itu mencari kabilah yang bisa menghantarkan dia ke suatu kota yang di situ ditumbuhin pohon korma gitu. Nah singkat cerita kemudian ada satu kabilah yang datang ke Amuriyah ya, datang ke Amuriyah. Kemudian Salman itu merelakan ya. Jadi kalau sekarang itu barter ya. Ya. Jadi merelakan harta benda yang ia kumpulkan agar kabilah tadi itu mau membawanya ke suatu negeri yang di situ ditumbuhi pohon korma gitu. Tetapi Salman ini ditipu ya. Salman ini dicurangi ya. Jadi ternyata kemudian di tengah jalan Salman itu diikat. Kemudian Salman itu dijual sebagai budak ya. Maka Salman yang sebelumnya menjadi orang yang merdeka, sekarang statusnya itu berubah menjadi budak. Dan kebetulan Salman dibeli oleh orang Yahudi, ya, dibeli oleh orang Yahudi. Ya. Nah kemudian dalam proses perjalanannya
Kemudian Salman itu dibeli oleh keponakan orang Yahudi. Itu dari Bani Quraidah ya. Bani Quraidah kan orang Yahudi kan tinggal di Madinah ya, di Madinah itu. Sehingga Salman itu dibawa ke Madinah ya. Nah, ketika lihat Madinah, di situ banyak pohon kurma, maka Salman berpikir, oh jangan-jangan ya, ini beliau yakin gitu ya. Oh berarti nanti Nabi yang baru itu akan hijrah ke kota ini. Paling tidak tanda pertama itu kan sudah apa namanya sudah dilihat oleh beliau gitu ya. Nah kemudian tinggal sekarang ada 3 tanda yang oleh Salman harus dibuktikan gitu ya. Nah maka ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW itu beliau hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Sebagaimana kita tahu beliau kan singgah dulu di Quba ya, di Quba gitu ya. Nah, kemudian ketika itu Salman ada di kebun kurma sedang bekerja ya. Nah kemudian singkat cerita Salman itu mendengar perbincangan ya. Jadi perbincangan tuannya ya dengan orang Yahudi lainnya ya. Jadi intinya itu ada orang datang dari Mekah ke Madinah kemudian mengaku nabi gitu. Mengaku nabi gitu. Nah maka terbersit di dalam hati Salman untuk membuktikan gitu. Nah maka Salman ini kan sebelumnya sudah mengumpulkan beberapa butir kurma ya. Singkat cerita kemudian Salman itu menemui baginda Rasulullah Muhammad SAW ya. Beliau mengatakan, wahai fulan ya, sesungguhnya aku punya makanan gitu ya. Dan aku melihat bahwa engkau dan rombongan itu adalah orang yang layak untuk menerima sesuatu dariku gitu. Kemudian Salman mengatakan ini sedekah dari aku untuk Anda, untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemudian Rasul mengatakan kepada para sahabat ya, jadi makanlah sedekah dari orang ini ya, tetapi baginda sendiri itu tidak makan gitu ya. Maka kemudian Salman punya kesimpulan, oh berarti ini tanda yang kedua itu sudah terbukti gitu ya. Nah kemudian tinggal tanda yang ketiga. Nah kemudian singkat cerita ketika baginda Rasulullah itu sedang takziah ya, ada salah satu sahabatnya itu yang meninggal ya, takziah di di makam Baqi Gharqad ya. Nah kemudian Salman mendekati beliau ya, mendekati beliau kemudian Salman mengatakan, wahai fulan gitu ya, sesungguhnya aku datang kepada engkau itu membawa hadiah gitu, membawa hadiah ya. Maka kemudian baginda Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk memakan pemberian dari Salman tadi dan sekaligus beliau itu memakan ya. Maka kemudian Salman berkesimpulan bahwa tanda yang kedua itu terbukti juga ya. Sekarang tinggal tanda yang ketiga ya. Jadi suatu ketika itu Rasulullah ada di satu tempat ya. Nah, beliau mengenakan 2 helai pakaian ya. Nah, kemudian Salman itu mendekat baginda Rasulullah ya. Kemudian beliau itu ke belakangnya baginda Rasulullah hendak melihat stempel kenabian. Nah ternyata baginda Rasulullah itu tahu apa yang diinginkan oleh Salman. Maka kemudian beliau membuka bagian atas bajunya, akhirnya kemudian stempel kenabian itu terlihat oleh Salman ya. Maka lengkaplah bukti tanda-tanda kenabian yang ditunjukkan oleh gurunya Salman tadi ya, seorang pendeta. Sejak saat itu kemudian Salman mengucapkan syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa
Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, dan beliau juga bersaksi bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai seorang nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kira-kira. Baik Ustadz, kita masuk pada kesimpulan karena waktu sudah membatasi kita. Apa kesimpulannya, terutama untuk zaman sekarang ini, bagaimana kita bisa mengambil ibroh dari kisah sahabat Salman Al-Farisi? Ya. Baik, barangkali ada satu hal yang penting juga perlu saya sampaikan ya. Jadi ketika beliau masuk Islam ya, kemudian sebelum perang Khandaq ya, perang Parit gitu ya. Jadi memang kemudian baginda Rasulullah SAW itu sebagai kepala negara ketika itu ya, itu memang memobilisasi sahabat untuk membantu menebus Salman ya. Akhirnya Salman itu menjadi orang yang merdeka ya, orang yang merdeka. Kemudian pada perang Khandaq ya, Salman itu memberikan satu ide yang sangat brilian gitu ya. Jadi ketika beliau dulu di Persia, itu pertahanan yang paling ampuh itu kan bikin parit pertahanan ya. Maka ketika di Madinah ketika itu mau diserang dengan pasukan Ahzab, pasukan sekutu ya, pasukan gabungan kafir Quraisy ya, kemudian Yahudi, kemudian kabilah-kabilah Arab yang belum masuk Islam gitu. Maka Salman mengusulkan kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, agar pasukan sekutu itu tidak masuk Madinah, maka dibuatkanlah parit gitu ya, dibuatkanlah parit gitu ya. Sehingga memang kemudian dalam kenyataannya dalam perang Ahzab, pasukan musuh itu akhirnya tidak bisa masuk kota Madinah ya. Itu barangkali kontribusi yang sangat luar biasa dari sahabat Salman Al-Farisi ya. Tetapi barangkali pembelajaran yang penting ya, bahwa Salman itu yang pertama nggih, rela menanggalkan status kebangsawanannya ya, untuk mencari kebenaran ya. Rela menanggalkan status kebangsawanannya. Kemudian yang kedua, rela menempuh jarak yang sangat jauh ya. Jadi kalau dihitung ya, itu kurang lebih 3.600 kilo ya. Dari Asfahan kemudian ke Sam ya, kemudian ke Mosul ya, kemudian ke Amuriyah ya, kemudian ke Madinah ya. Jaraknya cukup jauh ya. Kemudian poin berikutnya, beliau juga tidak memperhatikan status gitu. Dalam rangka mencari kebenaran, meskipun statusnya berubah dari orang merdeka ke budak, beliau sangat ya, beliau tidak terlalu bersedih ya, tidak terlalu kecewa. Yang penting beliau menemukan kebenaran, ketemu dengan baginda Rasulullah SAW, Nabi dan Rasul yang terakhir, yang tentu syariatnya itu masih berlaku sampai hari ini. Itu barangkali baik pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Alafu minkum bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikianlah kisah Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang berjuang dengan gigih untuk mencari kebenaran dan menjadi salah satu dari sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat meneladani kesabaran, keikhlasan, dan perjuangannya dalam mencari kebenaran dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadi pejuang yang sejati di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa, jika kisah-kisah ini merasa bermanfaat bagi Anda, maka silakan Anda like, komen, dan share. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi